Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan ucapan syukur, dan berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk kita, kuat di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga hari ini karena anugerah, kemurahan, dan cinta daripada Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami diberkati dan dipakai Tuhan dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kuat di dalam Tuhan. Kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Dikatakan demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan, kekuatan rohani kita. Mengapa itu perlu dijaga? Karena dunia ini sebenarnya adalah medan peperangan rohani. Tadi kita baca di ayatnya yang ke-12, dikatakan di sana bahwa ini adalah peperangan roh. Tipu muslihat iblis selalu mengancam kita. Oleh sebab itu, kita perlu kuat di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Di ayat 11 tadi kita baca. Di sini dicerminkan bahwa Allah sendirilah
yang menyediakan semuanya itu bagi kita. Paulus menggambarkan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Menggambarkan kita harus siap siaga menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Itu jelas dikatakan kita harus siap sedia setiap waktu, setiap hari. Sebab lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu udara di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlunya untuk kita kuat di dalam kehidupan ini. Sebab jelas dikatakan bahwa lawan kita bukan daging dan roh. Dan dikatakan juga hendaklah kamu kuat. Artinya apa, saudara? Artinya banyak orang tidak kuat di dalam hidup ini. Mereka menyerah, bahkan mereka dikalahkan. Untuk itu kita dipanggil Tuhan untuk kita tetap kuat di dalam kehidupan ini. Dan untuk kita menang, kita sudah diperlengkapi oleh senjata-senjata Allah. Kita sudah diurapi bahkan oleh kuasa daripada Tuhan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tinggal penuh dengan ketaatan di dalam Tuhan. Kita harus tinggal taat di dalam kekuatan tangan Tuhan. Sebab di sanalah kemenangan itu terjadi. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Pengetahuan kita juga terbatas. Untuk itu saudara, kita harus tinggal penuh taat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita sudah diberikan firman. Dikatakan ini sebagai ketopong. Dikenakan di kepala, menyeratkan bahwa dengan mengetahui bahwa kita tidak mudah lagi untuk dikecoh, ditipu oleh si jahat. Sebab kita sudah mengetahui firman itu. Jadi yang pertama, untuk kita tetap kuat, kita harus tinggal penuh taat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab kita sudah diberikan firman-Nya. Terus kemudian kita juga harus senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Artinya kalau kita tidak berjaga-jaga, kita berpotensi akan kecolongan. Kita berpotensi akan dikalahkan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis sudah dikalahkan. Cuman kita tidak boleh tertipu oleh muslihat daripada si iblis. Untuk itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdiri tegap, berikatkan kebenaran, berbaju keadilan, berbaju jira keadilan, berkasutkan kerelaan, dan kita juga harus terima dan memakai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sehingga kita kuat, berkemenangan, dan hidup kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang memperlengkapi kami sehingga kami tetap kuat, bahkan kami berkemenangan di dalam hidup ini. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Kami harus berdiri tegap dan menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai kami,
dan bagaimana kami berperang dan kami menang, serta hidup kami menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa biarlah umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi apapun, menghadapi tipu muslihat iblis sekalipun, mereka tetap kuat dan mereka berkemenangan. Dan mereka juga hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.